untuk menemani saya, Pak Emil, Bu Emil, untuk makan siang. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket ya, Pak Emil dan Bu Emil. Karena nanti saya ke depan saya ingin lebih banyak berusuhan, lebih banyak bertemu warga di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional. Makanya nanti kalau pengen teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kita banggakan bersama. Insya Allah, mudah-mudahan kabul Wakil Presiden Republik Indonesia ke depannya, Mas Gibran Raka Buming Raka, juga Mas Aminuddin Ma'ruf, beserta teman-teman media. Kita tadi makan siang, lebih tepatnya makan sore. Mudah-mudahan nggak mah Mas Wapres, Mas Gibran. Jadi saya pertama berkesempatan ketemu Mas Gibran tuh seingat saya di Solo waktu acara G20 atau Y20 dalam rangkaian G20 lah. Dan dari situ kelihatan ternyata ada banyak kesamaan nih. Kita pernah sama-sama olah di O-level, ambil program namanya O-level ujiannya. Kemudian saya melihat dan ada ketertarikan untuk mengenal lebih dalam lagi apa yang sedang diikhtiarkan oleh Mas Gibran di Solo. Karena agak nggak mudah gitu bahwa mungkin Solo udah di branding di sini dan beliau bisa memberikan warna baru nggak gitu. Dan ternyata saya melihat setelah pertemuan Y20 memang Solo ini ingin dijadikan istilahnya kota festival atau center of gravity. Nah dari situ, dari kenal situ akhirnya berlanjut, ini sering kontak-kontakan, terus karena Solo ini tetanggaan sama Jawa Timur, ada cita-cita, ada mimpi-mimpi terkait kolaborasi, misalnya Solo Madiun dan lain sebagainya yang ingin kita bangun bersama. Dan itulah yang membuat hari ini saya begitu ditanya oleh Mas Gibran beserta istri Mbak Arumi, kami tentu dengan setulus hati ingin membantu perjuangan Mas Gibran, ikhtiar Mas Gibran, yang insya Allah dengan segala kerendahan hati saya melihat bahwa ada potensi besar untuk membawa warna yang sangat berbeda dalam kepemimpinan Indonesia, yang sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku. Ibaratnya hari ini kalau kita diajarkan selama berpuluh-puluh tahun jalan tuh ke sana, sekarang udah berubah. Karena nggak ada yang tahu harus ke kiri, ya, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Saya ngelihat justru sebagai seseorang yang terlalu, saya kadang melihat saya tuh di tempat sangat akademik. Saya ngelihat angin segar dari obrolan-obrolan dengan Mas Gibran. Nah, mudah-mudahan tentunya ikhtiar yang diawali dengan makan sore ini bisa dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Gibran sehat terus, KP-nya pasti luar biasa. Dan saya juga ingin sampaikan ke teman-teman media bahwa tentunya ada beliau-beliau yang saya ajak konsultasi. Yang pertama karena ini menyangkut Mbak Arumi, tentunya ada yang namanya restu mertua. Izin mertua itu harus dapat.
Ya, yang kedua tentu yang tidak kalah penting, ini tentu juga ada alhamdulillah Partai Demokrat, di mana saya juga menjadi Ketua DPD Jawa Timur, adalah partai yang berkomitmen untuk mensukseskan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan untuk itu ini linier sekali dengan tujuan partai, dan kami sudah melaporkan melalui Sekjen kepada Ketua Umum untuk kemudian ini semakin mempererat tali persaudaraan, persahabatan Partai Demokrat dengan Mas Gibran. Sangat matur suwun sangat saya bisa terlibat secara aktif, bisa mendukung perjuangannya Mas Gibran. Mungkin semua ikhtiarnya bisa dikabulkan dan lancar. Kemudian saya juga pertama mungkin banyak suara-suara pemilih itu tidak hanya banyak suara-suara justru di tangan perempuan, dan Mas Gibran muda, saya yakin fansnya juga para perempuan yang muda-muda juga. Nah, mereka-mereka ini yang paling tahu masalah apa yang paling relevan yang dihadapi sekarang, para ibu muda atau mungkin yang masih single dan perempuan. Nah, ini juga harus bisa menjadi fokus kita dan menyelesaikan masalah. Itu aja, matur suwun. Satu lagi tadi Mbak Arumi nitip pesan sponsor ke saya, jangan lupa nanti Mas tawarin pempek ke Mas Gibran. Alhamdulillah beliau berkenan karena ini orang Palembang, jadi seneng banget pempek. Begitu lihat Pak, ini Mas Gibran pasti makan. Yang mudah-mudahan kakak kami berjalin sore ini akan bisa mengantarkan kita di dalam perhelatan demokrasi yang tentunya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, karena ujung-ujungnya yang harus menjadi pemenang adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, kita tiga saja. 1, 2, begini. Ya. 3, sebutkan nama dan hal medianya. Ya, selamat sore. Selamat sore Mas Gibran, Mas Emil, dan Mbak Arumi. Perkenalkan, saya Nia dari Harian Kompas. Saya mau tanya satu hal sih. Walaupun sudah ditetapkan sebagai peserta Pilpres dan malam ini akan mendapatkan nomor urut begitu ya, tapi kan masa kampanye resmi baru akan dimulai tanggal 28 November nanti, Mas Gibran. Nah, bagaimana dari sekarang sampai menuju ke masa kampanye resmi itu, bagaimana langkah sosialisasi yang akan dilakukan agar bisa optimal tanpa mengandung unsur ajakan untuk memilih? Dan kemudian yang kedua juga, sejauh mana sih komitmen untuk nantinya berkampanye tanpa memanfaatkan fasilitas dan alat negara? Terima kasih. Ini langsung tugas pertama setelah kebetulan saya juga memiliki kemiripan waktu dulu menjadi bupati, terus maju sebagai calon kontestan. Aturannya sudah sangat jelas gitu. Bahkan memang sebelum masa kampanye tujuan kita itu sebenarnya bukan untuk sekedar mencari suara, tapi menjawab harapan besar dari teman-teman yang sudah ingin kenalan. Jadi ada aturan yang sangat spesifik mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, sayang sekali kalau kemudian antusiasme yang sedemikian rupa tinggi untuk kita bisa bersilaturahmi itu tidak kita penuhi. Apalagi sekali lagi kita melihat ketulusan dari teman-teman yang ingin sekali bisa bertatap muka dengan Mas Gibran. Jadi semuanya ini memang diajak oleh teman-teman, oleh anak-anak muda, oleh jejaring-jejaring yang ada di daerah yang sudah dari lama sebenarnya pengen, dan aturan-aturan tentu dipatuhi sebaik mungkin. Fasilitas negara juga sudah jelas demarkasinya, sudah jelas aturannya di dalam KPU, bahwa hanya pengamanan yang siap untuk melekat dan yang lain sebagainya tentu sudah berlaku. Dan silakan, ini pertanyaan yang berlaku untuk semuanya, bukan hanya kepada Mas Gibran tentunya, karena kita melihat memang banyak yang masih menjadi penyelenggara negara saat ini. Tanyakan alasan memilih beliau berdua ini kenapa?
Ya saya pilih Pak Emil dan Bu Emil. Saya pilih orang yang paling mirip saya dan istri saya. Tapi saya yang versi paket hemat. Jadi saya pilih Pak Emil, Bu Emil karena paling mirip sama saya dan istri saya. Dan beliau ini termasuk dari awal menjadi bupati di tahun umur berapa itu Mas? Umur 31 sudah jadi bupati. Saya dulu jadi wali kota umur 33-34. Ini beliau ini luar biasa. Dan ya beliau ini salah satu idola dan salah satu alasan saya masuk politik ya beliau. Benar, anak muda berprestasi dan mau mengabdi untuk bangsa dan negara. Tuh, alasannya itu ya. Cukup, yuk. Mas Gibran, saya Emil dari sisi Indonesia Survei, selamat sore Mas Emil dan juga Mbak Arumi. Tadi sebenarnya saya tanya soal yang Mas Gibran barusan tanya, apa sudah kenal Mas Gibran menjelaskan, mungkin saya ingin menjawab saya tambahkan Mas Gibran. Anda konsultasi dengan senior nggak memilih Mas Emil dan Mbak Arumi dalam sebagai juniornya? Terus untuk Mas Emil dan Mbak Arumi, pasti yang disasar kan ada anak muda tadi Mbak Arumi sendiri bilang ibu muda. Akan menggunakan datang langsung atau memanfaatkan teknologi dengan sosial media kampanyenya nanti membantu Mas Gibran. Terima kasih. Ini tugas kedua. Baik, tapi sebelum mengawali saya ingin sampaikan juga, kita mendambakan Indonesia yang anak mudanya saling mendukung, saling berjuang bersama. Saya sering WA-an dengan Mas Gibran dari dulu, dari sebelum tahun ini ya, dan salah satunya waktu singanya di Solo Safari agak kan sempat viral tuh singa di sana tuh. Nah ini kita guyon-guyonan gitu. Terus dia bilang loh itu asalnya dari Jatim juga itu singanya kata gitu. Jadi banyak sekali keakraban yang membuat ini menjadi sangat-sangat alami dan natural. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Mas Gibran sebaik mungkin. Nah tadi itu mungkin kalau pertanyaan tadi kan ke Mas Gibran nanti biar tentu Mas Wapres ya, Mas Cawapres yang akan jawab.